Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Aji Putra Raharjo, perwakilan dari kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan terkait tugas teknologi sediaan farmasi solida yang berkaitan dengan tablet bukal. Di sini terdapat anggota kelompok kami yang terdiri dari 11 orang yang berasal dari kelas Farmasi B, Institut Teknologi Sumatera Angkatan 2018. Baik, masuk ke pembahasan awal. Yang pertama akan kita bahas mengenai definisi. Definisi dari tablet bukal itu sendiri merupakan tablet yang digunakan dengan cara meletakkan tablet di antara pipi dan gusi sehingga zat aktif diserap secara langsung melalui mukosa mulut. Jadi, kesimpulannya adalah tablet bukal, cara penggunaannya yaitu dengan meletakkan di antara pipi dan gusi, di mana pada bagian tersebut terdapat mukosa bukal, yaitu tempat terjadinya absorpsi zat-zat aktif yang terdapat pada tablet bukal. Tujuan dari pelaksanaannya tugas ini yaitu untuk mengetahui keuntungan dan keterbatasan sediaan tablet bukal. Yang kedua yaitu untuk mengetahui formulasi sediaan tablet bukal. Yang ketiga yaitu untuk mengetahui teknologi pembuatan tablet bukal. Dan yang terakhir yaitu untuk mengetahui evaluasi dan contoh sediaan tablet bukal di pasaran. Keuntungan dan keterbatasan dari sediaan tablet bukal. Terkait dengan keuntungan, yang pertama yaitu untuk memperpanjang waktu tinggal sediaan pada lokasi absorpsi, yaitu pada mukosa bukal. Yang kedua, yaitu untuk meningkatkan absorpsi dan efikasi terapeutik obat. Dan yang ketiga, yaitu untuk meningkatkan aksesibilitas agar lebih mudah atau daya absorpsi yang sangat cepat karena suplai darah dan aliran darah yang baik. Dan yang terakhir, untuk memperbaiki kepatuhan pasien karena kemudahan administrasi obat. Dan selanjutnya yaitu keterbatasan dari tablet bukal. Yang pertama, karena membran bukal memiliki permeabilitas yang lebih rendah dibandingkan dengan membran sublingual. Selanjutnya, hanya obat-obat dengan dosis yang kecil yang dapat digunakan dalam pembuatan tablet bukal. Artinya, tablet bukal tidak dapat digunakan dengan dosis yang tinggi atau dengan kadar zat aktif yang tinggi sebab apabila digunakan terjadinya absorpsi tidak berlangsung secara optimal. Dan yang terakhir yaitu obat yang mengiritasi mukosa atau memiliki rasa pahit, rasa yang tidak enak, atau bau yang tidak sedap tidak dapat dihantarkan dengan rute ini sebab dapat mengganggu kenyamanan dari pasien itu sendiri. Dan ini adalah formula dari tablet bukal yang akan kita gunakan dalam presentasi terkait dengan evaluasi dari tablet bukal yang akan dijelaskan nanti pada slide selanjutnya. Nah, ini juga adalah salah satu tabel persebaran dari komposisi tablet bukal pada tiap-tiap batch yang kita ambil dari salah satu jurnal. Nah, teknologi pembuatan. Pada teknologi pembuatan tablet bukal menggunakan beberapa alat, antara lain spektrofotometer genesis, cuvette quartz, neraca elektrik, mikropipet berbagai ukuran, tip pipet bisa berwarna biru, putih, atau kuning tergantung industri, dan yang terakhir yaitu dissolution tester. Bahan yang digunakan sama saja yang tertera dengan formulasi yang ada di awal tadi, yaitu yang pertama propanolol HCl, yang kedua yaitu sodium CMC, selanjutnya PVP, propilen glikol, metanol, dan aquades. Cara pembuatan patch bukal mukoadhesif propanolol HCl. Yang pertama yaitu 1 gram sodium CMC didispersikan dalam 100 ml aquades panas, lalu diaduk
Larutan koloid yang dipanaskan dibiarkan dingin lalu ditambahkan PVP dan propanolol HCl. Kemudian diaduk hingga konstan. Propilen glikol sebanyak 5% ditambahkan ke dalam campuran sembari diaduk. Larutan kental didiamkan 1 malam di suhu ruangan agar menghasilkan larutan jernih, di mana suhu ruangan ini sebesar 25 derajat Celcius, dan agar tidak terjadinya gelembung. Larutan kemudian dituangkan pada cetakan dan dibiarkan kering pada suhu ruang, yaitu 25 derajat Celcius, sehingga terbentuk film yang fleksibel. Film yang sudah kering dipotong dengan diameter 16 mm untuk setiap batch yang mengandung 10 mg propanolol HCl. Artinya, dalam 16 mm ini mengandung 10 mg propanolol HCl. Batch kemudian bungkus dengan menggunakan aluminium foil, kemudian disimpan dalam wadah tertutup dan terhindar dari kelembapan. Penetapan panjang gelombang maksimal propanolol, yaitu menggunakan pelarut larutan buffer isotonis dengan pH 6,8. Di sini fungsinya pelarut ada untuk melarutkan zat aktifnya, yaitu propanolol HCl. Penetapan kurva baku propanolol HCl, yaitu propanolol HCl 0,001% dalam larutan buffer fosfat isotonis dengan pH 6,8 dibaca pada gelombang 275 sampai dengan 310 nanometer. Pengujian dilakukan 3 kali. Kurva baku kemudian dibuat dengan memplotkan kadar propanolol HCl sebagai X dan serapan yang dihasilkan sebagai Y. Untuk evaluasi tablet buka, yang pertama yaitu uji keseragaman bobot. Nah, di sini kita akan menguji keseragaman bobot dan ukuran. Dalam pengujian keseragaman bobot, diuji dengan cara diambil 5 sampel secara acak dari setiap batch dan ditimbang dengan neraca analitik. Kemudian dicatat hasilnya berapa setiap batch-nya. Dan untuk pengujian ukuran dilakukan dengan cara diambil 5 sampel secara acak tiap batch-nya. Uji keseragaman ukuran dilakukan dengan mengukur panjang dan lebar masing-masing sampel serta ketebalan dengan menggunakan jangka sorong. Selanjutnya, uji kemampuan mengembang. Pada uji kemampuan mengembang, batch bukal yang telah ditimbang diletakkan pada 2% agar gel plat dan diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius, yaitu pada suhu tubuh manusia awam. Setelah diinkubasi antara 1 jam sampai dengan 3 jam, batch dipindahkan ke cawan Petri dan air yang menempel pada permukaan kertas sering. Batch yang telah mengembang kemudian dilakukan penimbangan lagi dan dihitung indeks pengembangannya. Jadi, batch yang telah mengembang tadi kemudian diukur indeks pengembangannya berapa, kemudian dicatat hasilnya, dan setelah itu percobaan direplikasikan sebanyak 3 kali dan dilaporkan hasil dari rata-ratanya. Kemudian, evaluasi daya hancur tablet. Untuk tablet bukal dan sublingual, menggunakan air atau cairan pencelup yang dijaga pada temperatur 37 derajat Celcius atau pada temperatur suhu tubuh, kecuali bila ditentukan ada cairan lain dan masing-masing monogramnya. Tablet bukal harus melebur pada waktu 4 jam dan tablet sublingual biasanya pada waktu 30 menit. Apabila melebihi waktu yang ditentukan, dapat disimpulkan bahwa tablet tersebut tidak efektif digunakan atau menyalahi aturan yang tertera pada Ansel pada tahun 1989. Selanjutnya, uji kekerasan tablet. Pada uji kekerasan tablet bukal sengaja dibuat keras. Hal ini dimaksudkan agar obat yang disisipkan di pipi larut perlahan-lahan. Dan proses kompresi, besarnya tekanan yang digunakan adalah lebih kecil dari 3.000 pounds dan lebih besar dari 40.000 pounds.
Jadi, untuk membuat tablet bukal yang keras, tekanan yang dibutuhkan juga harus besar, atau antara 3.000 sampai dengan 40.000 pounds. Dan uji yang terakhir yaitu uji pH permukaan patch. Patch yang telah mengembang dimasukkan pada 1 ml air distilasi selama 2 jam pada suhu ruangan, yaitu 25 derajat Celcius. Pengukuran pH dilakukan dengan menempelkan indikator universal pH pada permukaan patch selama 1 menit, kemudian pH dicatat dari setiap sampelnya. Nah, yang terakhir ini adalah contoh dari sediaan tablet bukal di pasaran. Yang pertama, diltiazem HCl, yaitu obat yang digunakan sebagai antihipertensi atau untuk meringankan nyeri dada. Biasanya kita sebut penyakitnya yaitu dinamakan sebagai angina. Selanjutnya meloxicam, digunakan sebagai anti nyeri artritis atau nyeri sendi. Salbutamol sulfat digunakan sebagai pereda rasa nyeri pada penyakit pernafasan, misalkan asma, dan juga untuk melebarkan saluran pernafasan yang terjadi akibat penyempitan. Dan yang terakhir yaitu progesteron. Biasanya digunakan pada ibu hamil, pada kehamilan muda, sebab tujuannya yaitu untuk mencegah terjadinya keguguran pada janin yang masih rentan. Demikian referensi yang kami gunakan dalam pembuatan presentasi PPT ini. Apabila ingin mempelajari lebih lanjut, dapat langsung merujuk pada referensi yang telah tertera pada layar monitor dari presentasi kami. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.